Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita duduk, kita kumpul. Duduk sama rata, berdiri sama tinggi sama hamba-hambanya Allah, sesama umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bersama para guru-guru kita, para kiai kita, para habaib kita, para orang tua kita, para tokoh masyarakat kita, semua yang hadir, umatnya baginda Nabi Muhammad. Mudah-mudahan semua yang hadir dipanjangkan umurnya oleh Allah. Pulang dari sini segala hajat dan doa-doa kita dikabul oleh Allah, dan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Saya lihat waktu udah cukup malam, luar biasa. Yang hadir udah juga macam-macam. Ada yang selonjoran, ada yang ngiler, ada yang udah ngimpi sampai 3 kali. Mudah-mudahan capeknya kita, letihnya kita hadir ini malam, Allah balas dengan berkali-kali lipat pahala, dan mudah-mudahan pulang bertambah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Intisari dari peringatan Maulid gak lain dan gak bukan biar kita ingat sama Nabi Muhammad. Kita ini terlalu cuek sama Nabi Muhammad, masih sering nganggap remeh sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad, masih sering malas dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad, masih sering ribut sesama umatnya Nabi Muhammad, masih sering bikin malu sesama umatnya Nabi Muhammad. Maka besar harapan pulang dari sini kita tambah cinta sama Nabi Muhammad dengan kita bakti kepada kedua orang tua kita. Kita taat, yang istri kepada suaminya, yang suami biar sayang sama anak bininya, biar sayang cinta sesama seluruh umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa banyak orang sekarang umatnya Nabi kalau diperiksa KTP-nya agama .2 Islam, akan tetapi maaf Islamnya cuman Islam KTP. Kenapa saya bilang kayak begitu? Berapa banyak umatnya Nabi saat ini nggak kenal banget siapa nabinya. Kalau ditanya siapa ibundanya Nabi, siapa ayahandanya Nabi, di mana Nabi dilahirkan, kemana Nabi hijrah dan dikuburkan, umur berapa Nabi menikah pertama kali dan dengan siapa, di mana, dan juga umur berapa Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul. Sebutkan nama putra-putri Nabi Muhammad, sebutkan nama istri-istri Nabi Muhammad, sebutkan nama sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Itu kalau disuruh sebutin 15 atau 20 sahabat-sahabat Nabi yang mulia, bingungnya bukan main. Kadang-kadang disuruh cuman sebutin nama-nama bulan Islam aja, masih kebolak-balik, betul apa betul? Tapi kalau ditanya istrinya Raffi Ahmad siapa? Cristiano Ronaldo main bola nomor berapa? Bocil aja tahu. Nih Bu, kalau salaman sama bocil luar biasa, tangan kita basah. Bukan basah keringet, basah ingusnya dipeperin sama tangan kita. Mudah-mudahan nih bocil-bocil kita yang udah pada ngorok sebagian tuh, kita doain biar jadi anak-anak solihin solihat. Amin. Ya Rabbal. Ayo buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan kita mau kenal siapa Nabi kita Muhammad. Ajarin anak-anak kita, daripada yang didengarkan di telinga mereka lagu-lagu kekinian, dangdut dan lain sebagainya, naudzubillah, bahkan banyak mudaratnya, banyak ketidakbaikannya. Lebih baik yang kita dengarkan di telinga mereka, anak-anak kita, Abdullah nama ayah, Aminah, Abdul Muttalib, Abu Talib, Khadijah, istri setia, Fatimah, putri tercinta, semua bernasab mulia, dari Quraisy ternama, semua inilah kisah sang Rasul. Suka duka semua inilah yang penuh penuh
Oh penuh. Shallu ala Muhammad. Jamaah. Alhamdulillah. Kemarin pada nonton Islam itu indah apa kagak Trans TV? Yang jangan nih orang sini sholat subuhnya barengan sama duha. Tapi kelihatan nih, yang hadir semua potongan-potongan ahlus sorga. Amin. Mau masuk sorganya duluan apa belakangan? Sekarang apa nanti aja? Wah lah udah kayak beban hidup banyak banget, bosan hidup. Nabi Muhammad yang kita peringati maulidnya saat ini, beliau adalah sosok manusia yang gak pernah nyusahin orang. Yang sering nyusahin orang tuh kita. Yang sering ribut sama tetangga tuh yang sering ngegibah, ngegosip tuh lu aja kali gue kagak. Kita ya. Yang suka minjem duit ngembalinnya kagak. Kadang-kadang kita gemes banget noh kalau ketemu sama orang yang model kayak begitu. Di saat mau ngutang, mau cari pinjaman, sopan banget. Giliran ditagih, galakan dia sama kita. Ada nggak yang kayak begitu di sini? Nggak ada, sono orang Bintaro. Cuman dulunya pernah tinggal di sini. Masya Allah. Nabi Muhammad nggak pernah nyusahin orang. Kita jangankan sama orang lain. Berapa banyak orang sekarang baik banget sama orang lain, jahat sama keluarganya. Royal sama orang lain, pelit sama anak bininya. Betul apa betul? Nabi Muhammad sama ibunya nggak pernah bikin susah kita. Belum lahir aja ibu kita udah enek-enek gara-gara kita. Betul gak? Perjuangan seorang wanita luar biasa Pak. Saat ia sedang mengandung, apalagi hamil muda, eneknya luar biasa ibu-ibu ya waktu hamil. Apalagi lihat suaminya, enek banget bawaannya. Belum lagi saat hamil muda ada yang namanya ngidam tuh orang ngidam. Ya Allah kadang aneh-aneh banget. Tiba-tiba tengah malam pengen makan rujak. Tiba-tiba pengen makan manisan mangga, tiba-tiba pengen makan kelapa muda, tiba-tiba pengen makan kue cincin, tiba-tiba siang-siang pengen makan martabak keju anget-anget. Ada lagi orang ngidam aneh tiba-tiba pengen megang pala botak. Nabi Muhammad gak pernah bikin susah ibundanya. Tadi dibaca di Simtud Durar, hamlan khafifan, la tajidu lahu thiqala wa la tashku minhu alaman. Wala ilala. Rasulullah saat berada di dalam kandungan Sayyidah Aminah bawaannya ringan, nggak ada ngerasain berat, nggak ada keluhan. Bahkan dia punya badan, dia punya fisik lebih fit, lebih sehat saat ia sedang mengandung Habibuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan saat itu seluruh wanita yang hamil dan melahirkan berbarengan dengan Sayyidah Aminah melahirkan Nabi Muhammad, semuanya Allah kasih anugerah seorang anak laki-laki. Wa ma min hamilin hamalat fi dzalikal am illa atat fi hamliha bigulam min barakati wa sa'adati hadzal imam. Semua yang mengandung saat itu ngelahirinnya seorang anak laki-laki. Nabi Muhammad sosok manusia yang begitu luar biasa. Belum lahir aja Allah udah tunjukkan keistimewaan, keajaiban. Allah tampakkan dengan saat lahirnya Nabi Muhammad. Saat datang sang bidan yang bernama Ummu Syafa, ibu daripada Sayyidina Abdurrahman bin Auf, seorang sahabat Nabi yang masuk ke dalam golongan sahabat Asyrah Mubasyirin bil Jannah. Saat datang ke kediaman Sayyidah Aminah, ngabarin kepadanya, wahai Aminah, sepertinya sebentar lagi kamu akan melahirkan. Betul saja prediksinya. Tak lama kemudian dia datang, lahirlah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hinama baraza sallallahu alaihi wasallam min batni ummihi baraza rafi'an tarfahu ila sama mu'minan bidzalika rafi ila anna lahu syarafan ala majduhu wa sama. Rasulullah saat lahir dari perut ibunya, pandangan dan tangan mengarah ke langit, lahir dalam keadaan sujud, seakan Allah ingin mengabarkan ini yang lahir manusia tapi enggak sama dengan manusia yang lainnya. Basyarun lakal basyar. Saat lahir Nabi Muhammad, Sayyidah Ummu Syafa sang bidan menyaksikan fa'adha'alahu ma bainal masyriq wal maghrib hatta nadhartu ila ba'di gusurirum. Saat lahirnya Nabi Muhammad, saya melihat cahaya yang terang menyinari barat dan timur sampai saya punya mata dapat melihat sebagian istana yang ada di negeri Rum. Berbarengan dengan lahirnya Nabi Muhammad,
api yang disembah oleh orang-orang Majusi, penyembah api di Persia ribuan tahun, saat itu padam saat lahirnya Nabi Muhammad. Bahkan berhala yang dibangun oleh orang-orang jahiliyah untuk mereka sembah, saat itu semuanya runtuh, hancur, bahkan dalam keadaan sujud, seakan Allah ingin mengabarkan tiada yang patut disembah dan tiada Tuhan selainnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saat itu Ummu Syafa ditanya sama Sayyidah Aminah, Ummu Syafa, bagaimana? Anak aku laki-laki apa perempuan? Wah, selamat wahai Aminah, kamu telah melahirkan seorang anak laki-laki. Laki-laki, iya laki-laki, bahkan ia sudah dikhitan, sudah disunat. Nabi kita Muhammad saat lahir makhtunan, makhulan, maktu asurah. Ganteng enggak? Cakep enggak rupanya? Ganteng banget. Dia punya mata sudah pakai celak, sudah pakai sifat mata, bahkan tali pusarnya sudah terputus. Sallu ala Muhammad. The beauty of salawat, sallu ala Muhammad. Nabi kita Muhammad cakep bawaan lahir. Kalau kita kan modelnya macam-macam. Ada yang cakep bawaan lahir, ada yang cakep bawaan handphone. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau lagi cari jodoh buat anaknya atau buat siapa, jangan mau ketipu sama foto. Di foto luar biasa, putih, mulus, dia punya hidung, lihat tuh, kayak Monas, mancung banget. Di foto putih mulus, ketemu hitam dekil, kumel, hidup lagi. Makanya kemarin viral. Di TikTok nenek-nenek live lupa nyalain filter. Nabi kita Muhammad cakep bawaan lahir. Kalau mau cakep dunia kita, kalau mau cakep akhirat kita, maka jalan selamatnya, jalan suksesnya dengan kita mengikuti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maaf. Udah cukup muka kita yang jelek, jangan sampai akhirat kita jelek. Jangan sampai dunia kita jelek, kemudian dikubur juga jelek. Jangan sampai, udah cukup muka kita yang jelek, jangan sampai kita punya akhlak juga jelek. Sudah cukup muka kita yang jelek, jangan sampai hatinya jelek. Sudah cukup muka kita yang jelek, jangan sampai lisannya jelek. Mudah-mudahan Allah cakepin dunia akhirat kita semuanya. Amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada peringatan Maulid, pulang dari sini kita buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan kita jaga sholat. Bohong orang cinta sama Nabi Muhammad, hadir peringatan Maulid Nabi Muhammad di mana-mana, tapi sholat 5 waktunya ditinggalin, dianggap remeh. Kalau udah alhamdulillah sholat 5 waktu terjaga, lebih perbagus lagi kualitasnya dengan kita sholatnya berjamaah. Inna sholatul jamaah tafdul bi sholatil fadhi bi sab'a wa isyrina darajat wa qila khamsa wa isyrina darajat wa qila aktsar minha. Sholat berjamaah lebih afdol daripada sholat sendirian, perbandingan 27 derajat. Ada riwayat bilang 25 derajat dan banyak riwayat-riwayat yang lainnya yang menandakan bahwasanya sholat berjamaah jauh lebih unggul perbandingannya dengan sholat sendirian. Bisa 5 waktu berjamaah, alhamdulillah. Hadiah dari Allah Ta'ala. Gak bisa 5 waktu, paling gak Allahumma dalam 1 hari ada 1 waktu kita sholatnya berjamaah. Biar apa? Biar rezeki kita dibanyakin, diberkahi sama Allah Subhanahu wa taala. Jaga kita punya hati, jaga kita punya lisan, jaga kita punya pandangan, jaga kita punya pendengaran. Buktikan cinta kita kepada Nabi Muhammad dengan kita bakti kepada orang tua kita, dengan kita taat sama orang tua kita, dengan kita ngaji sama guru-guru kita, dengan hadir ke majelis taklim, makmurkan masjid musholahnya, kemudian apa? Dengan kita perbanyak sedekah. Mudah-mudahan dengan itu semuanya amal-amal baik yang kita kerjakan di dunia, Allah Subhanahu wa taala golongkan kita menjadi orang-orang yang beruntung dan sukses dunia sampai dengan akhirat. Terakhir kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang ada di Palestina, mudah-mudahan perjuangannya dan dimanapun mereka berada, umatnya Nabi Muhammad dari barat sampai timur, yang di Palestina, yang di Libanon, yang di Yaman, semua dari barat sampai timur, seluruh umatnya Nabi Muhammad biar dimenangkan perjuangannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma afina wal tuhbina wahfatna wansurna wa farrij anna wal muslimin ya muhawilal ahwal hawil ahwalana wal muslimin ila ahsanil hal. Ilahi bijahil anbiya wal malaikah wabil awliya ijud lana bil ijabati
ilahi tawassalna bi Qur'anikal karim tunawwir basirati was-sam'i wa muglati. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil. Terakhir saya mau bilang, jangan ikutin orang siapapun itu yang ngajak kita, yang nyuruh kita untuk benci kepada satu umatnya Nabi Muhammad. Kalau kepada orang non muslim, orang yang gak nyembah Allah, orang yang gak beriman kepada Allah, kita disuruh yang namanya toleransi sesama manusia. Maka bagaimana kita sesama umatnya Nabi Muhammad? Udah kita urus diri kita masing-masing aja belum benar, belum becus, mau sibuk ngurusin orang. Ntar kita ketika mau ngadep Nabi Muhammad, ketika bertemu dengan Nabi Muhammad, muka kita mau taruh di mana? Kalau kita sesama umatnya Nabi Muhammad ribut, saling singgung menyinggung, saling hasut menghasut, maka ayo jaga ukhuwah kita. Umatnya Nabi Muhammad bagaikan satu tubuh yang apabila anggota tubuh kita ada yang merasakan sakit, maka seluruh tubuh kita pun merasakan sakitnya. Saya minta maaf, saya minta ridha kalau ada salah-salah kata maupun perbuatan, dan saya langsung pamit sebab 2 jam rumah saya dari sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.